الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah serta pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru saja umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan. Hakikat kemenangan yang dirayakan oleh umat Islam beberapa hari yang lalu sesungguhnya adalah hari raya itu bagi orang-orang yang terbebas dari dosa selama Ramadan. Pada subuh yang berbahagia ini, lagi-lagi kita ingat kembali, walaupun narasi ini juga sering disampaikan oleh banyak guru-guru kita, bahkan di seluruh dunia. Cuman tidak salah juga apabila kita ulang kaji kembali sambil beriktikaf di dalam masjid Allah ini. Karena siapapun yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, pasti manfaatnya tetap ada bagi kaum muslimin. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Allah nyatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah bahwa sesungguhnya saling menasihati di antara umat-umat Islam itu adalah pasti bermanfaat bagi mereka. Karena agama kita agama nasihat. Pada subuh yang berbahagia ini, karena masih suasana lebaran Idul Fitri, kita ingin mengulang kembali bagaimana perjalanan sejarah Idul Fitri dari masa ke masa. Hari raya sudah dilaksanakan bukan hanya umat Islam. Semua agama juga melaksanakan hari raya. Satu hari sebelum hari raya Idul Fitri atau 2 hari, sama-sama juga kita dengar dan kita saksikan bagaimana perayaan hari raya umat Hindu dikenal dengan Nyepi. Nyepi atau sepi. Saya pernah melihat langsung suasana perayaan hari raya umat Hindu di Bali sekitar tahun 2017 atau 2018. Betul-betul di sana lampu pun dimatikan selama 24 jam. Tidak boleh ada pesawat pada hari itu. Tidak boleh ada lalu lalang di jalan. Nanti akan ditegur oleh pecalang namanya kalau di sana. Saya sempat bertanya terkait
aneka patung yang mereka buat persis. Jadi seperti beneran. Tiap kampung tu wajib. Saya tanya, biayanya paling kurang itu 30 juta satu kampung untuk buat patung yang kemudian diarak keliling. Saya tanya, untuk apa ini? Ini kan patung iblis katanya. Syaitan. Kita buat ini, di dunia ini banyak syaitan katanya. Tadi mereka juga meyakini bahwa syaitan itu ada. Sehingga patung-patung yang dibuat, coba kita perhatikan. Mungkin di YouTube, TikTok itu, di media sosial itu banyak sekali berseliweran. Habis itu mereka bakar. Apa kata mereka? Syaitan-syaitan ini banyak di bumi ini. Paling kurang setahun sekali kita bakar mereka, jadi berkurang syaitan di dunia ini. Itu sempat saya wawancari langsung ketika saya ditugaskan pada tahun 2017 atau 2018 ke Bali. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kita flashback sedikit ke belakang sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah di Mekah. Di Ka'bah itu setiap tahun paling kurang ada 2 kali perayaan hari raya. Yang dikenal dengan Minggu Raya Puasa atau Idul Fitri, namanya di sana Nairus. Kalau hari raya Idul Adha itu namanya Marjan. Maka ada sirup marjan kadang kan. Biasa sirup marjan di TV iklannya dekat-dekat Lebaran atau di hari Lebaran. Ini bukan promosi. Mungkin dari sana ada adopsi. Hari Raya Nairus sebelum Islam ada di Mekah, itu dilaksanakan begitu meriah sambil minum khamar, sambil makan yang serba lezat. Daging-daging onta dan semua aneka makanan enak sambil bergoyang. Minuman keras bergoyang di sana, perayaan-perayaan yang memang menimbulkan syahwatnya tak biasa awak jahiliyah sebelum lahir Nabi Muhammad. Lalu terjadilah puasa Ramadan dan setelah selesai pelaksanaan Ramadan tetapi dilaksanakan pada tahun 2 Hijriah. Jadi hari raya pertama dalam Islam, Idul Fitri, dilaksanakan pada 2 Hijriah. Pada saat itu, momentumnya adalah ada 2. Yang pertama baru saja menang perang Badar, di mana 1000 lawan 313 orang. Dan ini tentu menimbulkan euforia. Euforia dalam tanda kutip, yang kemudian beberapa hari kemudian karena perang ini terjadi 17 Ramadan. Pas momentumnya, kemudian dilaksanakan perayaan hari raya. Bahkan Nabi sendiri pada saat menjadi khatib, itu sambil bersandar, begitu lemasnya Nabi pada saat itu. Gemes ada satu pendapat, sonan yang hitam, yang dari Absy, Bilal bin Rabah, bersandar, Gonyan, begitu Nabi lemas. Tapi perayaan pada pertama hari raya Idul Fitri yang sangat-sangat sederhana. Nabi menganjurkan pada saat itu untuk selalu silaturahmi. Makan tidak boleh makan yang lagi uronyo katanya. Peyangna tapu sapat. Mutang bak gau pijit. Yang penting kuih hurau raya, makanan hurau raya yang benar. Nabi melarang pada awalnya. Kemudian dilanjutkan di masa Khalifah Abu Bakar. Juga sangat-sangat sederhana. Jadi
selalu menganjurkan silaturahmi. Nanti kita jelaskan sedikit apa sih manfaat silaturahmi ini. Kenapa begitu Nabi dan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat utama penghuni syurga ini selalu menyampaikan intensiflah silaturahmi. Pada masa Sayyidina Umar juga demikian. Tidak ada yang begitu mewah perayaan hari raya. Pada masa Utsman bin Affan, ini yang hari rayanya ini luar biasa. Begitu meriah. Karena pada saat itu, kondisi ekonomi umat Islam pada masa Utsman bin Affan yang hanya defisit kalau bahasa kita sekarang. Jadi makmur masyarakatnya. Ini menunjukkan dibolehkan amaliyah 4 sahabat ini menjadi hukum bagi kita. Artinya kalau negeri kita makmur, sejahtera, maka dibolehkan melaksanakan hari raya yang mewah. Tetapi tidak melanggar syariat. Menggunakan pakaian baru itu sejak masa Nabi dianjurkan. Punya bahasa Aceh sempurna je mana. Pakai baju baru sama dengan getanya hana dosali. Maka tadi sesungguhnya hari raya itu kepada orang-orang yang memang kita yakini kita bersih daripada segala dosa. Harus saya yakin. Karena janji Allah, mangkama imanan wahtisaban. Hadis lain, mangkama imanan, mangkama Ramadan imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan atau menghidupkan, bahasa kita menambah lagi dengan tarawihnya, Allah ampuni segala dosanya sebagaimana ia lahir. Ma taqaddama min dzambi. Semua dosa masa lalu. Artinya bersih sebagaimana kita lahir dari orang tua kita. Itu memang realita. Karena puasa itu membersihkan, bonus Allah di bulan Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Nanti kita jelaskan bagaimana kemudian syaitan menggoda umat manusia agar berbuat dosa lagi setelah kita pulang di Idul Fitri. Setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ada 3 cara. Nanti kita sampaikan sedikit di akhir. Sehingga kita lebih hati-hati. Kata dua, oh menan rupaji syaitan ni rayu gutayung. Setidaknya kita bisa antisipasi. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian pada masa Sayyidina Ali sedikit mewah-mewahan perayaan hari raya itu berkurang. Karena mungkin ada ancaman. Ada pengikut Nabi juga sebenarnya yang berpusat di Damaskus, kalau sekarang Suriah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menginginkan sesungguhnya khalifah setelah Utsman bin Affan beliau sebagai gubernur sebenarnya, gubernur Damaskus. Tapi karena wilayah Syam, gubernur Syam. Ibu kotanya Damaskus. Karena wilayah Damaskus wilayah Syam begitu luas sampai ke Palestina, ada 5 negara. Dan masyarakat paling banyak itu di Syam pada saat itu. Sehingga mungkin tayo manusia Mio kalau pengikut kena rasanya macut. Nyan sunnatullah yan. Akhirnya apa? Perayaan hari raya tidak semewah pada masa Utsman. Lalu hari raya pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini yang tadi Muawiyah bin Abi Sufyan juga tergolong hari raya yang lebih mewah dari 4 sahabat. Lebih meriah dari 4 sahabat tadi.
takbiran pada malam lebaran pada masa dinasti Umayyah atau pada masa Khalifah Muawiyah, takbir tidak seperti kita. Selesai puasa, maghribnya disunatkan takbir kita. Atau malamnya pawai barang 1-2 jam takbir. Tapi pada masa Muawiyah ini, semalam penuh sampai di lapangan perayaan solat Idul Fitri. Jadi menggema seluruh wilayah-wilayah Islam pada saat itu. Pusatnya memang di Damaskus. Jadi waktu Khalifah sebelumnya Sayyidina Ali itu berpusat di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Kemudian beliau berpindah ibu kota negara Islam itu ke Damaskus. Kalau sekarang Suriah. Kemudian juga pada masa beliau berkuasa, selain takbirnya sampai pagi, sampai salat Id, juga menganjurkan masyarakat untuk menggunakan pakaian-pakaian bersih, pakaian-pakaian baru. Dan sampai sekarang dalam mazhab kita, khususnya mazhab Imam Syafi'i, sunat pada hari raya itu menggunakan baju baru yang terbaik daripada semua pakaian yang kita miliki. Ya. Baiklah rencana pakai baju rutu buat urus raya. Dah baju yang paling get, paling mahal dan golong pernah dipakai. Yang sunat dipakai buat urus raya. Raja-raja kecil di bawah khalifah itu dianjurkan oleh pemerintah Muawiyah untuk menggunakan pakaian-pakaian yang memang serba mewah. Behi bahwa urus raya kemenangan kan mudah untuk bisa meraih kemenangan puasanya. Hana mandum anu mampu melaksanakan puasa. Hana mandum cucau remupa yang mampu melaksanakan puasa berat kan. Padahal tidak makan hanya satu waktu. Tapi banyak kita lihat, terutama anak muda. Ini yang banyak kami lihat anak muda. Padahal badan bebe rambu. Bebe tison badan. Tapi sabah wate hana baju bukan sanggup. Justru orang-orang yang katuha karena mohon maaf dalam catatan malaikat nyan ke yang 3 puasa. Tergejak kamu tungkat kadang. Nyan ke yang 3 puasa. Tapi kitanya yang pemain olahraga atletis dan atlet kadang enggak sanggup. Maka wajar ketika kita melaksanakan hari raya, tanda syukur sebenarnya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan pelaksanaan hari raya pada masa Khalifah Abbasiyah. Tadi dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus berkuasa selama 91 tahun. Yang ingin saya sampaikan adalah tidak akan ada satupun kekuasaan yang kekal selamanya. Fir'aun sampai kena triptat ke presiden, ke raja, sampai pegah rob ke Tuhan. Tumbang sih. Dinasti Umayyah hanya bertahan 91 tahun. Baik, tapi urangnya Amerika Serikat yang dipegang sebagai polisi dunia tidak akan tumbang, tidak akan babah kira. InsyaAllah kita doakan. Walaupun banyak yang memprediksi ahli sejarah 2027 awal kolap polisi dunia Amerika Serikat di tangan kaum Persia.
Dan dari zaman memang awaknya perang sabi kan. Sebelum Islam hadir di Mekah, karena Mekah yang mak tengah-tengah kan. Belah kena selatan Romawi, sebelah ke timurnya Persia. Dulu Iran namanya Persia. Memang dari dulu berperang selalu mereka. Ya Eropa orangnya. Mesti ya pegah Israel yang dari keturunan Nabi, artinya ya orang Arab juga. Ternyata sampai sekarang hadirin, orang Yahudi itu yang sekarang katanya berpusat di Tel Aviv, di sekitar itu, yang ikan Israel orangnya, tidak mau mereka tes DNA-nya. Mereka tanya yakin bahawa keturunan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Pasti dia ada begah keturunan pulaan. Berani kita. Israel tidak berani. Ternyata setelah diteliti, bukan keturunan para nabi. Mengaku mentang. Untuk menjustifikasi. Karena wayah hanatano. Bangsa yang dikutuk oleh Allah kan. Mungkin enggak kutuk oleh Allah panina dunia akhirat hanapah. Langit hai timang, bumi hai timang kan. Tanya baik kutuk oleh Allah, kutuk oleh orang syrik dia mentang. Anak durhaka kah oleh orang syrik tanya. Yang dumho tajak hana tenang dah. Cites je. Hana tenang dah. Mio ta leh dah sakit atai orang syrik. Hana tenang. Pulau yang kutuk Allah. Maka awaknya tiga sapu berkhabar. Kita mendoakan semoga ini awal kehancuran Yahudi dan Amerika. Tapi punya Amerika kancur, kalau Yahudi kan anak emas, tu anak emas Amerika. Yang si tianduk geros ya, abesit. Karena yang sebenarnya sabah kan, punya kita di daerah huma hum hunna, awak yang si. Ya. Kemudian dilanjutkan perayaan Hari Raya Idul Fitri pada masa Khalifah Abbasiyah. Ini lama berkuasa Abbasiyah sampai 505 tahun. Ada yang berpendapat 508 tahun. Pada masa ini luar biasa. Hari raya itu wajib besar-besaran dibuat. Dengan 3 hari 3 malam. Dengan pemerintah mensubsidi makanan, pakaian kepada masyarakat. Jadi makanan dijuk oleh pemerintah. Sekampung Pulan. Kira-kira berdua penduduk. Jadi lehai malamnya takbir full. Istilah katanya pre-kan. Uro pre lehai uro raya. Yang awalnya dimaafkan untuk takbir terus. Konvoy bahasa kita pawai. Leuro le malam. Ayo tok 2 jam. Begitu meriah. Nanti kita ingin melihat apa filosofinya. 505 tahun lah. Banyak berpendapat. Kemudian dilanjutkan pada masa khalifah selanjutnya. Pada masa yang kita kenal dengan Khalifah Turki Utsmani. Kerajaan atau Khalifah Abbasiyah tumbang juga walaupun berkuasa 500 tahun lebih. Sampai tahun 1258. Berarti tahun ini sudah ada kerajaan Islam di Banda Aceh. Kerajaan Islam di Aceh kan 1222 kalau nggak salah. Ini 1258 yang berpusat di Kampung Pandi atau Kampung Jawa sekitarnya sekarang, ibu kotanya. Ya, jadi sudah ada juga negara Islam Aceh dulu. Pada saat Abbasiyah berkuasa. Pada zaman Abbasiyah ini, hari raya
diperingati cukup meriah. Abbasiyah apa tadi? Utsmani Turki. Turki Utsmani. Yang menarik hadirin, pemerintah kerajaan Turki Utsmani menyuruh semua militernya dari berbagai macam kesatuan untuk baris berbaris, termasuk menyewatian golomna rudal, golomna mototeng, tetapi meriam, dan sempat dikirim itu ke Aceh itu. Nyan timbak meriamnya, maka hana salah kadang selapih kantong meriam di daerah PDA Garut. Malam kemarin, malam hari raya kedua, saya sempat ngopi di salah satu warung di Cik Min kalau nggak salah namanya, di Sigli. Suara meriam, suara Ted Bude ya, di Garut truk kenang tu. Ternyata drum ilas drum ibuh karbit. Jadi hanya tak salah. Yang ternyata Aceh memang pernah menjadi protektorat Turki Utsmani. Pernah Aceh ni bagian daripada Turki. Man karena hanya Ted Mariam orang hanale Mariam pi. Ted lah awaknya. Waktu kami kecil Ted Budetri yang zaman. Termasuk lon sendiri kan sukut aktif Ted Budetri yang sampai misai-misai titam bak tapruh yana. Mam tapi boh minyak tanah wadan. Nah si rodroi boh bensin. Bertuh tiangnya. Rupanya ini syiar juga. Pada masa Abbasiyahnya luar biasa. Pada masa Turki Utsmani. Semua militer wajib. Mang meriah juga wahyu. Seandainya misalnya ada tentara, polisi, bak malam rayanya umat pesalfo ikun orang tut budi po yang nak untuk kemeriahan. Mungkin demikian bermanfaat apa yang kami sampaikan ini kepada kami sendiri dan kepada mustami'in sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.